adik-adik semuanya, shalom. Sekali lagi, halo semuanya, shalom. Shalom. Nah, adik-adik semuanya, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap di tempatnya masing-masing? Sudah mandi? Sudah siapkan Alkitabnya? Kita siap untuk memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Nah, di sini siapa yang kalian sudah merayakan Imlek Kamis kemarin ya? Hari Kamis malam ya? Siapa yang dapat angpaunya banyak? Hayo. Boleh dibagi sama Kak Putri ya? Boleh dibagi. Nah, adik-adik semuanya, kita hari ini juga merayakan ulang tahun gereja kita GKT Nazaret yang ke-93. Nah, adik-adik semuanya, kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan karena cinta kasih Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Nah, adik-adik semuanya, kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita harus pujikan dengan sukacita, dengan penuh semangat sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai anak-anak sekolah minggu GKT Nazaret. Semuanya bangkit berdiri. Kak Putri ajak untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan KASIH. Apa? Kasih. Nah, sama-sama kita bangkit berdiri. Dengan pakai gerakan ya adik-adik semuanya, pasti sudah tahu gerakannya seperti apa. Sama-sama kita pujikan KASIH. Dengan penuh sukacita ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik semuanya, Kak Putri yakin bahwa setiap kita anak-anak Tuhan memiliki apa? Kasih, seperti kasih Yesus dalam diri kita. Nah, saatnya kita berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini ya. Sama-sama kita berdoa, semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Anak-anakmu boleh berkumpul, boleh memuji nama Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kami, anak-anak-Mu Tuhan, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, kita tetap bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita mau pujikan pujian ini ya adik-adik ya. Kristen, nanti singkatannya ada di bawah ini, liriknya ada di bawah ini. Adik-adik boleh mengikuti. Kita pujikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kami anak Tuhan, rajin sekolah minggu, ikut Tuhan Yesus, setia selalu, taat orang tua, enggak buat dosa, nanti kita masuk surga. Sekali lagi, kami anak Tuhan, rajin sekolah minggu, ikut Tuhan Yesus, setia selalu,
Nah, adik-adik semuanya, siapa yang di sini anak Tuhan, angkat tangannya. Siapa yang di sini rajin sekolah minggu, angkat tangannya. Yang mau ikut Tuhan Yesus, angkat tangannya. Nah, yang setia, angkat tangannya lagi. Yang taat orang tua siapa? Hayo adik-adik. Siapa yang taat orang tua? Angkat tangan. Nah, kita nggak boleh berbuat dosa. Supaya nanti kita masuk surga. Nah, adik-adik semuanya, tetap penuh dengan semangat, dengan sukacita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yoel. Nah, adik-adik, kita sama-sama mau pujikan firman Tuhan ada di hatiku untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tetap bangkit berdiri, pakai gerakan, kita nyanyi dengan sukacita. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami hatiku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik semuanya, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Silakan duduk semuanya, kita siapkan Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Yoel. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Kita sudah memuji nama Tuhan bersama Kak Putri tadi. Wah, ada satu pujian yang mengatakan bagus sekali tadi ya. Kak, kami anak Tuhan. Terus T-nya apa? Taat orang tua. Keren banget tuh ya. Siapa yang di sini, teman-teman di rumah, taat kepada orang tua? Jangan-jangan kalian taat cuma kalau dikasih angpau saja. Wah, kalau mau dikasih angpau baik-baik semua ya. Aduh, papa, tak bijatin ya, pak. Gitu ya. Tapi kalau enggak, gimana adik-adik? Masih mau taat orang tua enggak? Nah, Rasul berharap kalian taatnya itu bukan hanya cuma mau mendapatkan angpau saja, tapi juga setiap saat, setiap hari kalian harus wajib untuk taat kepada siapa? Orang tua. Nah, Rasul Yoel simpan dulu angpaunya ya. Nanti Rasul bagi nanti ya. Oke ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa dulu sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan di surga, kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua dimanapun kami berada. Siapkan kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan supaya firman-Mu boleh kami dengar dengan begitu baik dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Lose mau bacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Ya, 1 Petrus 3 ayat 9. Adik-adik bisa, kalau yang sudah bisa buka Alkitab, buka Alkitabnya 1 Petrus 3 ayat 9. Nah ya, Lose akan bacakan untuk kalian semua. Beginilah firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Wah, ini adalah firman Tuhan yang super sekali adik-adik. Firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus memberkati. Nah adik-adik, kalau firman Tuhan hari ini mengajarkan agar kita itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Lose Yoel jadi teringat dengan satu tokoh firman Tuhan di dalam perjanjian lama adik-adik.
Nama tokohnya itu depannya Y. Siapa tahu? Siapa? Yakub? Bukan Yakub. Tapi lebih tepatnya anaknya Yakub. Siapa itu? Ya, betul sekali. Dia adalah Yusuf. Nah, adik-adik tentu adik-adik pernah mendengarkan cerita itu bukan? Lo semua ulas sedikit ya, bagian apa yang dialami Yusuf pada saat itu. Yusuf adalah anaknya siapa? Yakub. Yusuf ini sangat disayang sekali oleh papanya yaitu Yakub, adik-adik. Kalau papanya ini kepengen membelikan baju yang bagus, Yusuflah yang dikasih baju yang bagus, baju yang mahal indah. Nah, akibat perbuatan daripada papanya, adik-adik, teman-temannya, maafkan kok teman-temannya ya, kakak-kakaknya lebih tepatnya ya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya Yusuf ini menjadi iri kepada Yusuf. Wah, saking irinya dipendam. Suatu kali si kakak-kakaknya itu punya niat jahat. Wah, apa niat jahatnya ya? Ternyata ada yang mengusulkan, adik-adik, kalau Yusuf ini harus dibunuh. Wow, kalau dibunuh berarti Yusuf nanti akan mati. Waduh. Kemudian ketika kakak-kakaknya itu lagi berembuk begitu ya, jangan dibunuh adik kita satu itu, jangan, dimasukkan dalam sumur saja. Oh, kemudian kakak-kakaknya, bener juga ya, dimasukin sumur aja. Nanti kalau ada pedagang dari luar datang, mampir ke tempat kita jual saja. Wow, adik-adik, pada saat itu Yusuf mau dijual oleh kakak-kakaknya. Nah, tibalah suatu kali Yusuf pergi ke ladang, ketemu dengan kakak-kakaknya. Wah, kesempatan emas bagi kakak-kakaknya, adik-adik. Yusuf pada waktu itu ditangkap sama kakak-kakaknya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Wah, sumurnya ada airnya enggak? Nanti Yusufnya mati tenggelam gimana? Nah, adik-adik tunggu dulu. Sumurnya pada waktu itu airnya tidak ada, adik-adik. Jadi Yusuf masuk dalam lubang gitu, ke dalam sumur yang dalam, adik-adik. Tidak bisa manjat, tidak bisa. Wah, jahat juga ya kakak-kakaknya itu ya, adik-adik ya. Ini adiknya sendiri loh, tapi kok diperlakukan begitu? Waduh, gimana ini ya? Nah, kemudian adik-adik singkat cerita, ada pedagang lewat di daerah di mana Yusuf disekap sama kakak-kakaknya, yaitu di sumur tadi. Wah, akhirnya sama kakak-kakak Yusuf pada waktu itu, si Yusuf ini dijual. Kamu mau nggak? Ada satu orang, katanya begitu ya. Ini ada satu orang, itu bisa kamu jadikan budak. Wah, akhirnya ditransaksikan, adik-adik, dijual lah Yusuf kepada para pedagang pada saat itu. Dibawa adik-adik sama pedagang ke Mesir, jadikan apa? Budak. Wah, adik-adik, singkat cerita, nanti adik-adik bisa belajar sendiri di Alkitab ya. Langsung mau ceritakannya, singkat aja adik-adik. Nah, ketika di Mesir, ada hal yang luar biasa terjadi, adik-adik. Ternyata dalam waktu yang tidak begitu lama, Yusuf ini menjadi kepala di Mesir. Wah, luar biasa adik-adik. Dia menjadi penguasa pada waktu itu. Wah, akhirnya di tempat kakak-kakak Yusuf dan keluarganya itu terjadi bencana kelaparan. Apa sih bencana kelaparan itu? Ada yang tahu nggak? Oke, bencana kelaparan itu tidak ada makanan. Padi, gandum, semua itu habis. Dan tidak ada pertumbuhan gandum lagi. Akhirnya adik-adik, kakak-kakak Yusuf ini pergi ke Mesir, adik-adik, untuk mencari makanan. Wah, kira-kira ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya yang mau beli makanan, kira-kira Yusuf mau balas nggak, adik-adik ya? Mau balas nggak? Wah, ini kakakku yang jahat pada waktu itu. Aku disekap, aku dibuang ke sumur, dijual lagi. Mungkin dendam gitu ya. Ternyata tidak, adik-adik. Justru kakak-kakaknya dikasih makanan itu secara gratis. Wah, dan akhirnya Yusuf pun bisa memberkati keluarganya. Wah, luar biasa sekali adik-adik ya. Nah, demikian juga dengan kita, adik-adik. Mungkin kita punya keluarga yang tidak sempurna.
Mungkin kita punya papa mama yang mungkin seringkali memberikan kita nasihat dengan cara mungkin membentak, ya kan? Kita dimarahi, ya toh. Kemudian yang lainnya, mungkin kita tidak bisa seperti dengan keluarga lain. Keluarga yang lain, tuh Pak, itu si Dodik punya sepeda bagus, aku belum punya sepeda. Papa belikan, padahal papanya belum punya uang. Terus gimana? Adik-adik mau marah sama papa? Jangan adik-adik. Apapun keluarga kalian itu Tuhan sudah tempatkan itu menjadi keluarga kalian. Bagaimanapun sifat papa mama kalian, saudara-saudara kalian, itu Tuhan tempatkan bagi kita untuk menjadi berkat buat setiap kita. Adik-adik, Tuhan punya rencana yang indah. Kalau kita lihat kisah Yusuf, bagaimana perlakuan kakak-kakaknya yang begitu jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf sekalipun tidak berbuat jahat kepada kakak-kakaknya, dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kejahatan. Justru malah memberkati keluarganya. Tuhan bisa memakai Yusuf untuk memberkati keluarganya adik-adik di kemudian hari. Nah adik-adik semuanya, meskipun kalian masih kecil, masih balita, masih kelas 2 begitu ya, Tuhan punya rencana yang indah bagi kamu adik. Suatu saat nanti siapa tahu kalian menjadi seorang kepala ya, punya perusahaan besar. Kalian bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terkhusus bagi keluarga kalian. Mungkin saat ini kamu sering bertengkar ya kan, rebutan mainan gitu ya. Nah, tapi Lester berharap kalian tidak begitu lagi. Kalian bisa saling mengasihi meskipun kakak kalian, adik kalian suka berebut mainanmu. Kamu harus saling mengasihi. Kamu harus memberikan, pinjam mainanmu. Atau kalau mungkin kalian punya sepedamu, kasih pinjam kepada adikmu, kepada kakakmu, maupun kepada teman-temanmu adik-adik. Nah adik-adik, di hari ini Lose punya tugas untuk kalian semua. Wah, nah tugasnya apa Lose? Nah adik-adik, di antara kalian ada yang sudah mengambil aktivitas dari Lose. Tapi yang belum gimana? Nah yang belum, adik-adik bisa membuat sendiri. Nah videonya ada di berikut ini. Oke, shalom teman-teman. Nah, tadi kita diminta untuk membuat aktivitas. Hari ini aktivitasnya apa ya? Sebelum kita beraktivitas bersama, Lose mau ingatkan, minggu yang lalu ada loh yang sudah mengerjakan aktivitasnya. Ini dia teman-teman kita yang sudah mengerjakan aktivitas, yaitu Michael dan Feli ya. Terima kasih buat kalian berdua yang sudah mengirimkan karyanya kepada Lause ya. Nah kali ini kita akan mengerjakan aktivitas selanjutnya. Nanti kalau teman-teman sudah mengerjakannya, teman-teman bisa kirimkan apapun hasilnya kepada Lause Yoel. Oke ya. Nah teman-teman, kita akan membuat aktivitas nih ya. Bagi teman-teman yang sudah mengambil aktivitas di tempat Lause, itu teman-teman akan mendapatkan, ini ada tiga batang begini ya, 3 tongkat begini ya kan. Teman-teman bisa bikin sendiri di rumah, yang penting ada seperti ini ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian nanti teman-teman juga potongin kertas yang bentuknya love begini. Nah teman-teman bisa tuliskan, nah ini ada love one another ya. Nanti teman-teman tempel di salah satu bagian di batang ini tuh ya kan. Kemudian teman-teman nanti juga ambil lagi kertas lagi, tempel di batang satunya lagi gitu ya. Jadi tempelnya pakai apa? Teman-teman bisa gunakan untuk double tip ataupun solasi semacam ini nih ya. Yang bening ini bentar ya, harus kerjain dulu. Nah, jadi ya seperti ini. Nah, teman-teman bisa bikin ya ada 4 atau 5, 6 begitu. Jadi teman-teman bisa bikin begini dan bisa digunakan untuk hiasan di rumah atau di meja belajar kalian. Ya, langsung tunggu karya kalian. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik gimana? Adik-adik bisa kerjakan aktivitasnya dengan baik. Adik-adik bisa foto aktivitas itu kemudian kirimkan ke Lause Yoel.
Itu bisa menjadi poin tersendiri buat Losoyoel. Siapa tahu nanti kalian Loso kirimi sesuatu di rumah kalian ya. Nanti Loso pilih-pilih dulu nih siapa yang rajin kirimkan aktivitasnya. Loso kirimkan seperti Mike pada waktu itu mendapatkan kiriman dari Loso ya. Nah adik-adik ya, jadi kirimkan ke Losoyoel aktivitasmu bersama dengan fotomu ya. Oke adik-adik ya. Dan jangan lupa adik-adik, nah Loso punya tugas satu lagi yang sederhana banget tugasnya. Oke ya. Ding ding. Hari ini adalah tanggal berapa? 14 Februari. Wah, hari ini spesial banget loh. Selain kita merayakan ulang tahun gereja kita yang 93, hari ini orang bilang hari apa? Valentine, hari kasih sayang. Wah, adik-adik bisa minta tolong papa mama belikan ini apa? Coklat. Nah, coklat ini kamu dibelikan sama papa mamamu toh. Nah, kamu kasih juga, papa, aku mengasihimu, mama, aku menyayangimu, gitu ya. Adik-adik belajar ungkapkan kasih sayang itu kepada papa mama. Loh, aku nggak punya coklat, papa mamaku nggak mau belikan. Gimana? Adik-adik bisa kasih barang yang lain kepada papa mama yang kalian punya. Oke ya, atau kalian tulisin aja, kalian bikin ya kan, lukisan begitu, kalian gambar, aku sayang papa mama. Nah, oke ya, bisa adik-adik ya, kita mau belajar untuk kita menjadi berkat buat keluarga kita. Seperti firman Tuhan yang tadi Loso bacakan untuk kita. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kamu memberkati. Oke ya, kiranya firman Tuhan itu menjadi penolong buat kita. Kita selalu ingat, tidak boleh membalas dengan kejahatan, tapi harus memberkati. Oke ya, adik-adik, yuk sama-sama kita akan berdoa ya. Loso akan mendoakan kalian, kiranya Tuhan memberkati kalian ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bila hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa seperti Yusuf. Walaupun dia dijahati sama kakak-kakaknya, tapi Yusuf tetap bisa menjadi berkat buat keluarganya. Tuhan, tolonglah kami semua, setiap adik-adik yang boleh belajar firman hari ini. Jadikan kami saluran berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tolonglah kami supaya kami juga taat kepada orang tua, setia kepada Tuhan, dan tentunya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian kita berikutnya ya. Nah adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita untuk kita boleh mengasihi keluarga kita, terutama kita mengasihi sesama kita. Ya adik-adik ya, kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita. Bisa scan barcode ataupun transfer, ataupun adik-adik semuanya mengumpulkan, ditabung dulu. Lalu nanti suatu saat kalau kita sudah bertemu di gereja, adik-adik boleh mengumpulkan atau memberikan persembahannya di gereja. Kita sama-sama mau pujikan, oh sukacitaku. Boleh bangkit berdiri semuanya, kita sama-sama pujikan dengan penuh sukacita. Oh sukacitaku. Tetap penuh semangat, kita mau pujikan. Pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber
pam 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 pam. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Turun lagi, naik lagi yo. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, semuanya sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah boleh memuji nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami juga boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pekerjaan di gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap keluarga kami, Papa Mama kami, dan juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk setiap keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap bencana, pandemi yang ada di kota dan negara kami Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus yang mampu dan sanggup untuk memulihkan semuanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan saja yang sanggup untuk memelihara hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah doa ini kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, kita sudah beribadah pagi hari ini, dari awal sampai saat ini. Siapa yang bersuka cita angkat tangannya? Siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang dapat angpaunya banyak? Ya kembali lagi ya, bagi-bagi lagi angpaunya. Nah terima kasih ya adik-adik yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Jangan lupa ikuti ibadah sekolah minggu depan kembali lagi di sini dengan Lose Yoel. Nah adik-adik semuanya jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan yang teratur dan istirahat yang teratur, dan tetap memakai masker. Oke adik-adik, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Bye-bye, God bless you.